Pengacara Roy Suryo, Hosinuddin begitu sangat panik sekali dan mempertanyakan kepada pihak Barreskrim Polri kenapa ditersangkakan ya Roy Suryo CS, kenapa ditersangkakan sebagai kliennya. Inilah pernyataan Hosinuddin yang menyayangkan pihak kepolisian, terutama presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Semestinya sampai hari ini tidak muncul klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan itu muncul dalam pemberitaan sebagai terlapor dan seterusnya begitu. Bahkan di penyidik pun sampai hari ini belum muncul siapa yang terlapor, masih dalam lidik. Makanya inisial pun sampai hari ini kami tidak tahu. Tapi itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima. Namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa. Emang melakukan penelitian, penalahan terhadap sebuah dokumen yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Takut jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Nah, contoh ya, pasal dulu, saya yakin nih, kalau masih ada pasal 15, ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang kabar bohong, pasti itu yang dipakai. Karena ancamannya lebih seksi, 10 tahun. Tapi di laporan, 5 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda, itu pakai pasal 28 ayat 3. Substansinya sama, kabar bohong. Tapi di situ ada syarat, yakni menimbulkan kerusuhan. Tapi kerusuhan itu tidak ada, nanti akan dipaksa. Nah, ahli ini yang ngomong nanti. Hosinuddin juga mengatakan bahwa kasihan rakyat dikarenakan ya memiliki presiden dengan ijazah palsu begitu ya. Dan inilah pernyataan Hosinuddin, pengacara Roy Suryo. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut penuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Nah, artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada 2. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali usai jeda, tetap interupsi. Sementara Pak Iyas Subiakto mengatakan bahwa proses pemazulan Gibran hanya akan sia-sia dikarenakan Gibran dan Pak Prabowo menang secara mutlak dengan 58%. Dan inilah pernyataan Pak Iyas Subiakto. Paling luar biasa adalah 3 kali Bu Megawati ikut nyapres itu nggak pernah kepilih.
Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi itu adalah pemilihan yang betul-betul real di mata masyarakat, gitu kan, di hati masyarakat. Nah kalau Prabowo Gibran kan udah jelas, angkanya juga 96 juta pemilih, menangnya 58,58%. Nah sekarang di tengah jalan kok mau diganti, ini apa urusannya gitu? Terus mau gantinya siapa? Anies gitu. Ganjar, nggak bisa bos, nggak ada tata caranya seperti itu. Atau Pak Prabowo tanpa wakil sampai nanti 2029. Jadi kalian harus berpikir logis saja. Kalau kalian makin menggeber Gibran untuk dimunculkan dan direndahkan, dia ruangnya makin terbuka untuk dicintai masyarakat Indonesia. Karena dia anak muda, anak Pak Jokowi yang masih bercahaya begitu luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalian sama dia. Ya, sia-sia saja. Cuma buat polusi udara saja perilaku kalian itu. Tahu Ahmad Khozinuddin? Tahu kan? Pengacara atau lawyer ya yang membela kaum pembenci terhadap Pak Jokowi keluarga ya. Tahu kan? Jadi gini, dia merasa menderita loh sekarang. Kenapa? Ketika di dalam acara sebuah stasiun televisi ya, Bang Aristo mengatakan kepada dia, posisi dia tuh udah kalah 3-0. Mengenai apa? Mengenai kasus dia dalam membela orang-orang membenci Pak Jokowi tentang kasus ijazah palsu. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Jangankan hanya 6 orang. Dulu Kanjuruhan berapa? KPPS 900 orang meninggal juga nggak boleh diselidiki. Itu demi kemenangan dia. Dia kan dilantik dengan di atas darah 900 KPPS yang meninggal. Emang peduli orang itu? Nggak peduli dia. Apalagi cuma 6 biji anak bangsa. Katakanlah demikian. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ini memang sudah pada tahap dia tidak bisa menangani dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia harus turun gunung. Kalau dulu kan cukup ya Bambang tadi dikerjakan dengan Bareskrim ya. Waktu itu yang bergerak Direktorat Tindak Pidana Cyber, tangkap selesai. Di situ juga sebenarnya ini menjadi konfirmasi dia mulai defisit kekuasaan. Karena harus dia turun sendiri baru barang ini jalan. Kalau dia masih kekuasaan full, nah dia bisa lakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Bambang Tri. Bambang Tri itu luar biasa loh, secara hukum nggak masuk akal. Yang dipersoalkan ijazah palsu, punya Jokowi. Jokowinya nggak hadir di persidangan, ijazahnya nggak bisa hadir di persidangan, orang bisa dipenjara. Padahal pasal 1, angka 26, kesaksian kan harusnya mengalami sendiri. Itu kan terjadi pada 2014 kan begitu juga. Yang kasus apa itu? Kasus Oberaya. Oh iya. Tidak hadir juga beliau. Dan kemudian tetap aja persidangan terus berjalan. Dan vonis tetap jadi. Tetap jadi kan. Gitu. Dan memang begini, kita akhirnya tidak kemudian mengedarkan skeptisme itu tidak. Dalam tanda petik begini. Ini kita sampaikan agar publik punya kesadaran dan kita harus bareng-bareng melawan segala hal yang anomali ini. Tapi hari ini saya lihat sesuatu yang anomali dianggap biasa. Justru orang-orang yang sedang memperjuangkan kebenaran itu yang dianggap anomali. Orang bohong dianggap wajar, lumrah. Orang-orang yang jujur tegas dianggap anomali. Ini memang gimana? Saya justru Mas, apakah sudah saatnya katakan saja eksekutif tertinggi dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden turun tangan? Aku justru terlambat sekali sebenarnya. Sudah sangat terlambat. Dan saya heran juga kenapa Pak Presiden terhadap persoalan bangsa yang begitu luar biasa ini. Karena ini akan melibatkan nama baik pemerintahan beliau juga kan sebetulnya. Ya saya tidak tahu juga ya.